Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga di hari ini, di pagi ini, kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, pada pertemuan kali ini, Bapak akan memberikan materi tentang kecekungan fungsi trigonometri. Ya, apa itu kecekungan fungsi trigonometri? Perhatikan gambar di sini ya. Kalau suatu grafik, kamu perhatikan di sini. Grafik seperti ini ya, terbukanya ke bawah. Terbukanya ke bawah, ini disebut dengan cekung ke bawah. Tapi kalau nanti terbukanya ke atas seperti ini, maka ini disebut dengan cekung ke atas. Jadi kecekungan fungsi trigonometri dilihat daripada gambarnya. Kalau seperti ini, maka disebut dengan cekung ke bawah, dan ini adalah cekung ke atas. Baik. Untuk menentukan kecekungan kurva fungsi trigonometri, itu ada dua cara, ya. Yang pertama, yaitu menggunakan grafik fungsi trigonometri, menggunakan gambar. Yang kedua, menggunakan turunan pertama dan turunan kedua fungsi trigonometri. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu menentukan kecekungan kurva fungsi trigonometri menggunakan grafik fungsi trigonometri. Kalau kita akan mencari kecekungan dengan menggunakan grafik fungsi trigonometri, tentunya kita harus bisa menggambar grafik fungsi trigonometri. Karena bagaimana bisa kita menentukan kecekungan fungsi trigonometri kalau seandainya kita tidak tahu gambarnya, kalau memang kita akan menggunakan gambar grafik fungsi trigonometri. Baik, sebelum kita masuk ke materi bagaimana cara menentukan kecekungan, di awal ini Bapak akan memberikan cara menggambarnya saja dulu ya. Cara membuat gambar grafik fungsi fx sama dengan A sin bx ditambah c, dan fx sama dengan A cos bx ditambah dengan c. Fungsi sinus dan fungsi kosinus itu memiliki periode 360 derajat. Artinya, untuk membuat satu gelombang fungsi sinus atau satu gelombang fungsi kosinus dalam bentuk baku itu dibutuhkan 360 derajat. Jadi, untuk membuat satu gelombang itu dibutuhkan 360 derajat. Dari 0 sampai 360 derajat itu maksudnya. Langkah cepat untuk menggambar sketsa grafik fungsi Y sama dengan A sin Bx ditambah C, yaitu dengan cara memperhatikan amplitudo, itu bagian yang di sini yang ada A-nya nih, memperhatikan A-nya, B-nya, dan C-nya. A itu adalah amplitudo, ya, amplitudo. Amplitudo itu adalah tinggi rendahnya gelombang yang akan dibuat, atau maksimum dan minimumnya. Kemudian untuk B, yaitu koefisien yang ada di depan X, yaitu B. B itu menentukan banyaknya gelombang dalam interval 0 sampai 360 derajat. Jadi kalau misalnya B-nya 1 berarti ada 1 gelombang. Kalau B-nya 2 berarti dari 0 sampai 360 ada 2 gelombang. Berarti gambarnya semakin mengecil. Kalau misalnya B-nya 3, maka dari 0 sampai 360 ada 3 gelombang. Begitu dan seterusnya. Perhatikan lagi. Langkah ketiga yaitu kita menentukan nilai C-nya ini. C ini adalah menunjukkan pergeseran gelombang apakah kiri atau ke kanan. Kalau C-nya di sini positif, maka grafiknya atau gambarnya bergeser ke kiri.
Kemudian kalau C-nya negatif, maka gelombangnya atau grafiknya bergeser ke arah ke kanan. Sejauh berapa? Sejauh C. Kemudian setelah kita tentukan A, B, dan C, maka kita akan jabarkan ke dalam suatu gambar yang kita sebut dengan sketsa gambarnya. Satu gambar sinus atau kosinus itu membutuhkan 4 bagian. Jadi nanti ya, bagilah garis aksis atau sumbu X, ya, sumbu X menjadi 4 bagian yang sama, ya. Saya ulang lagi, untuk membuat gambar grafik sinus dan kosinus, sumbu X itu harus kamu bagi 4 bagian yang sama, ya. Contoh misalnya seperti ini. Buatlah gambar grafik Y sama dengan sin X pada interval 0 sampai 360. Tentukan berapa A-nya, tentukan berapa B-nya, tentukan berapa C-nya. Kalau kita perhatikan di sini, berarti di sini tidak ada bilangan. Tidak ada bilangan itu artinya A-nya sama dengan 1. Kemudian di sini juga B-nya. B-nya tidak ada bilangan atau koefisien dari X. Itu juga maka dia bernilai 1. Nah, C-nya karena di sini tidak ada penjumlahan, maka C-nya sama dengan 0. Baik, kita ulang lagi. Jadi A itu sama dengan 1. Jadi ini menunjukkan nanti tinggi rendahnya gelombang atau maksimum dan minimumnya daripada grafik yang akan kita buat. Berarti maksimumnya 1, minimumnya -1. Kemudian B-nya. B-nya sama dengan 1, berarti banyaknya gelombang dari 0 sampai 360 itu hanya ada 1 gelombang. Dalam hal ini 1 gelombang sinus. Kemudian C sama dengan 0, grafiknya tetap tidak bergeser. Baik, kita perhatikan apa yang dimaksud dengan tadi, bagilah sumbu X menjadi 4 bagian. Kita perhatikan di sini. Di sini ada salib sumbu X dan Y. X-nya yang ini kita bagi menjadi 4 bagian. Ini 0, ke sini 360, kita bagi 4 bagian yang sama besar. Sehingga kalau sama besar berarti 360 kita bagi 4, yaitu menjadi 90 jadinya ya. Baik, untuk sumbu X seperti yang barusan Bapak katakan, jadi untuk satu titiknya, nanti di sini kita beri titiknya, satu titiknya berjarak 90 derajat. Dari mana 90 derajat? Dari 360 dibagi dengan 4. Kemudian untuk sumbu Y bagaimana? Sumbu Y, karena tadi di sini adalah maksimum 1 dan minimum 1, maka di sini kita beri angka titik maksimum 1 dan minimum -1. Seperti ini, perhatikan. Nah, kalian lihat tadi, kalian lihat, di sini maksimumnya 1 untuk sumbu Y, kemudian -1 untuk sumbu Y untuk minimumnya. Kemudian derajat yang dari 0 sampai 360, ini ada 4 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Ini yang Bapak katakan tadi, menjadi 4 bagian yang sama. Baik, perhatikan lagi. Setelah dibagi seperti ini atau setelah menentukan titik-titiknya pada sumbu koordinat, maka kamu harus ingat, karena fungsi yang akan kita gambar adalah sinus, maka sinus itu kita mulai dari 0, ya. 0 naik ke atas seperti ini, sampai sejajar dengan 1. Kemudian dia turun lagi ke 180, begitu terus ke 270 dia -1, kemudian 360 lagi. Jadi gambar ini dikatakan sebagai satu gelombang, ya, satu gelombang. Baik seperti ini. Nah, seperti ini kamu lihat. Jadi mulai dari 0 ke atas, kemudian ke bawah, kemudian ke atas lagi. Nah, inilah gambar fungsi sinus X, ya. Baik, kita teruskan. Bagaimana jika seandainya kalau A-nya itu -1? Seperti ini, fx sama dengan -1 sin X, atau fx sama dengan min sin X. Nah, caranya sama, hanya bedanya untuk sinus yang berpositif, maka dia gambarnya ke atas langsung. Tapi kalau negatif berarti dia berlawanan dari atas, berarti dia harus ke bawah seperti ini.
Jadi kita mulai dari bawah, karena di sini maksudnya adalah dikali dengan -1. Jadi gambarnya yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Seperti ini kamu perhatikan. Nah, seperti ini. Ini grafik yang warna biru, ini adalah grafik min sin X, ya. Kalau tadi, kalau yang merah ini adalah Y sama dengan sin X. Kita ulang lagi. Bagaimana kalau fx sama dengan min sin X? Ya, gambarnya sama seperti gambar sinus, tapi kita bergeraknya mulai dari nol ke bawah dulu seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Baik, ini kalau seandainya gambar grafiknya min, sin X, dan sin X. Bagaimana kalau seandainya kosinus? Nah, untuk fungsi kosinus itu sama saja ya. Caranya untuk kosinus sama dengan kalau kita membuat fungsi grafik fx sama dengan sin X. Hanya untuk grafiknya itu dimulai dari titik 0,1 atau dari maksimumnya, dari atas ke bawah. Kalau tadi sinus itu mulai dari 0, tapi kalau kosinus itu mulai dari atas. Perhatikan gambarnya. Nah, angka-angka ini kita perhatikan ini juga sama ya, karena di sini soalnya adalah cos X, maka maksimumnya 1, minimumnya 1. Banyaknya gelombang berapa di sini? Banyaknya gelombang adalah 1, karena di sini adalah 1X. Maka nanti akan terbentuk satu gelombang kosinus. Kalau sinus tadi kalau sin S tadi itu mulai maaf ya, kalau sinus itu mulai dari 0, maka nanti kalau kosinus mulai dari titik 0,1, jadi dari maksimumnya seperti dia langsung ke bawah seperti ini. Kita perhatikan gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah yang merah ini adalah gambar fx sama dengan cos X, mulai dari atas, yaitu mulai dari titik 0,1. Tapi kalau sinus tadi mulai dari 0,0 ya. Seperti ini gambar fx sama dengan cos X. Baik, sebagai contoh yang lain, contoh 2. Gambarlah grafik Y sama dengan 5 cos 2X pada interval 0 sampai 360. Caranya sama seperti tadi. Kamu harus siapkan, perhatikan nilai A-nya, ya. Nilai A-nya berapa di sini? Nilai A-nya adalah 5. Berarti nanti maksimumnya 5, minimumnya min 5. Kemudian perhatikan lagi B-nya. B-nya berapa di sini? B-nya 2. Berarti banyaknya gelombang yang akan kita buat. Dari 0 sampai 360 itu ada 2 gelombang. Ya, karena di sini B-nya sama dengan 2. Kemudian C-nya. C-nya di sini tidak ada, berarti C-nya 0. Berarti gelombang tidak bergeser. Baik, kita teruskan lagi. Untuk menggambarnya, karena karena tadi B-nya 2, maka sumbu X-nya akan dibagi menjadi ya 8 bagian yang sama. Bapak ulang lagi. Karena tadi soalnya adalah cos 2X ya, 5 cos 2X. Nah, 2 itu menunjukkan ada 2 gelombang dari 0 sampai 360. Satu gelombangnya membutuhkan 4 titik, berarti kalau 2 gelombang itu membutuhkan 8 titik. Kemudian Y-nya bagaimana? Y-nya sama, Y-nya adalah maksimumnya 5, kemudian minimumnya min 5. Perhatikan di sini. Untuk sumbu X, maka satu titiknya itu nanti akan berjarak berapa? Ya kita bagi saja 360 kita bagi menjadi 8, dibagi 8. Kenapa dibagi 8? Karena kita akan membuat 2 gelombang, ya. Sehingga satu titik pertamanya adalah angka 45. Dan 45 itu adalah jaraknya. Jadi 45 tambah 45 tambah 45 tambah 45 sampai nanti 360. Sehingga nanti kita akan mendapatkan 8 bagian yang sama. Perhatikan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk sumbu Y, ini maksimum 5, minimumnya min 5. Kemudian untuk aksisnya, ini mulai dari angka 45, kan tadi sudah dibagi ya. 45, 90, 135,
begitu dan seterusnya sampai 360. Oh, ini 360 ya, ini bukan 260, maaf. Ini salah ketik, ini harusnya 360. Baik, maka setelah kamu siapkan ya, setelah kamu siapkan sumbu koordinatnya seperti ini, maka kamu sekarang tinggal membuat grafiknya. Grafiknya dimulai dari mana? Kalau kosinus dimulai dari atas, berarti dari sini maksudnya adalah titik 0,5. Dari atas ke bawah, begitu, dan seterusnya. Ada berapa gelombang? Maka kita akan membuat 2 gelombang. Mana 2 gelombang? Perhatikan di sini. Dari sini ke sini, nah sampai sini, naik lagi sampai angka 180. Nah, ini adalah satu gelombang kosinus. Kemudian dari sini diteruskan lagi, dari 180 terus ke bawah, kemudian naik lagi sampai 360. Nah, ini juga satu gelombang. Maka di sini kalau dari awal, berarti ada 2 gelombang kosinus dengan maksimum 5, minimum min 5, atau nama fungsinya adalah Y sama dengan 5 cos 2X. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh cara menggambar grafik fungsi trigonometri, ya. Baik, perhatikan lagi. Nah, sekarang kalau kamu atau kalian sudah bisa menggambar, maka Bapak akan memberikan contoh bagaimana cara menentukan kecekungan kurva fungsi trigonometri menggunakan gambar. Perhatikan contohnya. Tentukan kecekungan fungsi f(x) sama dengan 3 sin x untuk interval 0 sampai 360. Baik, karena kita menggunakan gambar ya, maka kita harus menggambar. Nah, gambar apa yang kita gambar? Ya, yang kita gambar adalah karena kita berbicara kecekungan, maka nanti ada hubungannya dengan turunan pertama dan turunan kedua, ya. Saya ulang lagi. Untuk mendapatkan nilai atau interval kecekungan, maka kita harus menentukan dulu yang namanya turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi f(x). Ya. Baik, kalau f(x)-nya adalah 3 sin x, f(x) sama dengan 3 sin x. Berapa turunan pertamanya? Turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan 3 cos x. Turunan dari sin adalah cos. Kemudian turunan kedua, berarti f double aksen. F double aksen sama dengan min 3 sin x. Nah, di sini setelah kita turunkan pertama dan kita turunkan kedua, maka di sini kita punya 3 fungsi. Fungsi yang pertama, fungsi setelah diturunkan atau fungsi turunan pertama, dan fungsi turunan kedua. Nah, ketiga fungsi ini kita buat atau kita jabarkan ke dalam bentuk gambar, ya. Tadi sudah dipelajari tentang bagaimana cara menggambar, ya. Perhatikan, kita mulai akan menggambar 3 sin X, ya. Kemudian nanti kita akan menggambar 3 cos X dan kita akan menggambar min 3 sin X. Nah, setelah gambar itu nanti ada fx, f aksen X, dan f double X, f double aksen X, maka ketiga fungsi ini ya, ketiga gambar ini itu akan kita gambar dalam satu tempat, satu wadah, yaitu wadah dalam bentuk satu sistem sumbu koordinat yang sama. Jadi dalam sumbu koordinat itu nanti terdapat 3 gambar sekaligus. Fx, turunan pertamanya, dan turunan keduanya. Seperti apa gambarnya? Perhatikan untuk penjelasan berikut. Baik, untuk fungsi soal, yaitu f(x) sama dengan 3 sin x, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa A-nya 3 berarti maksimumnya 3, minimumnya 3. Di sini B-nya berapa di sini? B-nya adalah 1, maka kita akan membuat satu gelombang, ya. Perhatikan di sini. Karena satu gelombang, maka dari 0 sampai 360 kita bagi 4. 360 dibagi 4 yaitu 90. Jadi mulai dari 90, tambah lagi 90, tambah lagi 90, tambah lagi 90, ya. Nah, untuk sinus
Di sini maksimumnya berapa? Karena di sini 3 sin X, maka maksimumnya 3 dan minimumnya min 3. Nah, untuk fungsi sinus gambarnya mulai dari 0 ke atas, seperti ini ya. Baik, nah seperti ini gambarnya. Nah, ini adalah gambar 3 sin X. Yang kedua, turunan dari fx, yaitu 3 cos X. Ya, 3 cos X itu turunan pertamanya. Nah, ini juga harus kita gambar. Bagaimana cara menggambarnya? Sama seperti tadi ya. Siapkan 4 bagian yang sama, yaitu 360 dibagi 4, jadi mulai dari 90, 180, 270, dan 360. Dari tempat ini baru kita akan membuat gambar cos ya. Nah, maksimumnya 3, di sini 3, minimumnya min 3. Gambar cos dimulai dari maksimum, berarti dimulai dari angka 3 atau pada titik 0,3 ya. Baik, gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini adalah gambar kosinus ya. Kemudian setelah fx gambarnya ada, kemudian kita setelah menggambar f aksen x, maka sekarang kita akan menggambar yang ketiga, yaitu f double aksen x atau turunan kedua dari 3 sin x. Turunan dari 3 sin x adalah 3 cos x. Turunan kedua dari fx, maka sama saja turunan pertama dari f aksen, yaitu turunannya adalah min 3 sin X. Ya, saya ulang lagi ya. Turunan pertama dari fx berarti f aksen X. Turunan kedua dari fx, maka f double aksen X. Turunan kedua itu sama saja turunan pertama dari turunan pertama. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Menggambar turunan kedua 3 sin X. Sama caranya, kita siapkan sumbu koordinatnya dulu. Kemudian kenapa seperti ini? Karena kita akan membuat gambar satu gelombang, berarti kita bagi 4 bagian. Jadi bagian pertama, bagian kedua, ketiga, keempat sama besar ya. Angka 3 di sini negatif. Bagaimana kalau negatif? Berapa maksimumnya? Angka negatif tidak mempengaruhi maksimum. Dalam hal ini ya, tidak mempengaruhi. Maka di sini angkanya 3 maksimumnya, minimumnya adalah min 3. Kemudian apa fungsinya negatif? Nah, negatif ini nanti hanya menunjukkan gambarnya terbalik. Yang tadinya posisinya di positif, maka dia akan menjadikan posisinya di negatif. Perhatikan di sini ya. Nah, seperti ini. Harusnya kan seperti yang di soal untuk sin X yang positif ya, maka gambarnya dari 0 ke atas. Nah, seperti ini ke atas kemudian ke bawah. Tapi karena di sini ada negatifnya, maka gambarnya mulai dari 0,0 ke arah bawah, gitu ya. Nah, kamu lihat seperti ini. Nah, kita sudah membuat fungsi fx, kemudian kita sudah menggambar fungsi f aksen x, kemudian yang terakhir kita sudah menggambar f double aksen x. Nah, dari ketiga gambar ini kita jadikan satu dalam satu wadah. Bagaimana caranya? Caranya ya sama saja ya, gambar di tempat yang sama, begitu saja. Baik, dari 3 kurva fungsi fx, f aksen, dan f double aksen x tersebut, kita letakkan dalam satu sistem sumbu koordinat yang sama. Artinya satu 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 sistem koordinat nanti akan ada 3 gambar seperti ini. Nah, kita siapkan lagi ya. Nah, jadi di sini setelah kita memiliki 3 gambar, maka gambar ini kita letakkan di tempat dalam satu tempat ya. Perhatikan di sini. Yang pertama adalah gambar sinus ya. Gambar sinus 3 sin X itu gambar seperti ini, seperti yang ada di penjelasan di depan ya. Ini adalah gambar sinus. Kemudian gambar kosinus, berarti kosinus dari angka 3 ke bawah, seperti ini ya. Kamu perhatikan ini. Nah, ini yang biru adalah gambar 3 cos ya. X. Kemudian yang ketiga yaitu gambar min 3 sin X. Ya, min 3 sin X. Berarti
sin ini kita balik, seperti yang kamu perhatikan di sini masih ada ya. Jadi kita kalau sinus itu berjalan ke atas dulu, maka kalau min, maka berjalannya ke bawah dulu, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita sudah bisa perhatikan. Di sini ada 3 gambar dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh gambarnya itu sendiri. Sehingga dari gambar ini bisa kita pastikan nanti cekung ke bawah atau cekung di atas, atau dia cekung ke bawahnya mulai berapa, cekung ke atasnya mulai berapa. Perhatikan di sini ya. Ini gambarnya Bapak ke ataskan lagi. Misalnya gambar seperti ini. Karena kita akan mencari kecekungan, ya maka kita harus perhatikan dulu, mana yang fx, mana yang f aksen x, mana yang f double aksen x, ya. Perhatikan, yang merah ini adalah yang 3 sin X. Kemudian yang biru ini adalah turunan pertamanya, yaitu 3 cos X. Nah, yang hijau itu adalah turunan keduanya. Nah, perhatikan di sini. Dari gambar, kita sudah bisa menentukan cekung ke atas atau cekung ke bawah. Tapi sebelum ke sana, perhatikan dulu rumusannya atau syaratnya, ya. Syarat dikatakan cekung ke atas atau syarat dikatakan cekung ke bawah. Nah, jika turunan pertamanya positif atau naik ya, turunan pertamanya naik gambarnya. Kemudian turunan keduanya itu nilainya adalah positif. Saya ulang. Kalau turunan pertamanya naik, kemudian turunan keduanya bernilai positif, maka fx pada interval tersebut cekung ke atas. Kemudian yang kedua, jika f aksen X kurang dari 0 atau gambarnya turun, kemudian f double aksennya bernilai negatif, maka interval dari daerah tersebut ya, itu menandakan bahwa fx-nya adalah cekung ke bawah. Nah, untuk lebih jelas perhatikan di sini ya. Kita lihat di sini. Yang hijau berarti F aksen dengan F double aksen. Berarti kita perhatikan yang di bawah. Yang hijau dengan yang biru, ya. Perhatikan. Mulai dari sini dari 0, 0 ke bawah nih, 0 terus ya. 0 derajat dia terus ke bawah sampai ke 180 berhenti, ya. Ini adalah F aksen X-nya. Ya, dia ke bawah, kalau ke bawah itu berarti dia turun, ke bawah dia berarti turun, ya. Kemudian yang hijau, ini adalah turunan keduanya. Turunan keduanya kamu perhatikan di sini. Nah, seperti ini. Nah, dia mulai seperti ini, kebuka ke atas. Nah, sampai di sini. Nah, batasannya mulai dari 0 sampai 180, ya. Dia seolah-olah ini cekung ya, mendapatkan kecekungan. Tapi di bentuk yang hijau ini, dia nilainya adalah negatif. Dari mana kamu tahu negatif? Karena gambar hijau ini ada di bawah sumbu X, ya. Kalau di bawah sumbu X berarti dia negatif. Berarti, saya ulang lagi, untuk gambar yang biru atau turunan pertama, dia turun, ya. Dia turun, kemudian gambar yang hijau, dia nilainya negatif, berarti mulai dari 0 sampai 180 itu disebut dengan cekung ke bawah, ya. Nah, saya ulang lagi, dia cekung ke bawah. Kemudian perhatikan lagi, dari 180, turunan pertamanya kamu perhatikan, yang gambar biru. Turunan pertama dia naik ke atas. Nah, ke atas seperti ini ya, yang biru. Kemudian yang hijau, mulai dari 180 sampai 360. Itu nilainya di atas sumbu X, berarti nilainya adalah positif atau lebih besar dari 0. Maka pada interval ini atau interval 180 sampai 360 itu fungsi fx-nya cekung ke atas ya, cekung ke atas. Bisa sampai seperti itu? Bapak ulang lagi ya. Jadi yang kita perhatikan adalah kesimpulan dari kurva yang gambar merah. Dari mana caranya? Kita perhatikan gambar fungsi f aksen X dengan gambar fungsi f double aksen, ya. Nah, seperti itu. Nah, saya ulang lagi. Jadi dalam hal ini,
dari 0 sampai 180 dia cekungnya ke bawah. Dari 180 sampai 360 dia cekungnya ke atas, seperti itu ya. Nah, ini kesimpulannya. Nah, sampai sini penjelasan Bapak, ya. Mudah-mudahan dari penjelasan ini yang sudah panjang lebar, kalian bisa paham, bisa mengikuti. Kalau masih belum paham atau sulit mengikuti, kalian silakan ulang video ini berulang kali sampai kalian paham benar, ya. Baik, sampai sini saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Sehat selalu. SMA Negeri 6, Kota Bogor.